Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Vina Nur Indasari selaku host hari ini. Kembali lagi di Surya Edukasi. Hari ini merupakan episode kedua dari Surya Edukasi. Nah, sahabat Surya, hari ini saya ingin mengajak sahabat Surya untuk belajar bersama mengetahui olahraga panahan. Nah, olahraga panahan ini adalah satu di antara olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di studio hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru olahraga SMP Muhammadiyah 1 Pontianak sekaligus pembina olahraga panahan di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Beliau adalah Sugeng Prayetno SPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, masih tetap semangat puasanya Pak? Alhamdulillah semangat. Baiklah sahabat Surya, nah hari ini tidak hanya Pak Sugeng saja yang ada di studio. Nah, kita akan ditemani oleh dua orang siswa berprestasi. Mereka adalah siswa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Yang pertama ada Imtiaz Khaizuran Hafiz. Nah, abang ini pernah menjuarai juara pertama dan Dimkap Kota Metro Lampung tahun 2019 untuk olahraga panahan. Kemudian siswa yang kedua adalah Kak Nesara Agina Putri. Nah, Assalamualaikum abang dan kakak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi di studio hari ini telah hadir 3 narasumber. Nah, kita akan berbincang-bincang, belajar bersama mengenai olahraga panahan. Nah, untuk Pak Sugeng nih ya, olahraga panahan ini apakah sudah ada di dalam ekskul di sekolah atau bagaimana nih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, terima kasih Bu Vina. Jadi untuk di SMP Muhammadiyah 1 ini olahraga panahan itu sudah terbentuk di eskulnya sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jadi sebelum pandemi. Oh gitu ya Pak. Jadi sebelum pandemi itu eskul panahan ini sudah terbentuk. Itu dipelopori ketika kami dari Perpani itu mengadakan pelatihan untuk pelatih sekota Pontianak. Jadi dari Perpani minta silakan dari tiap sekolah yang sudah ada pelatihnya untuk membentuk eskulnya supaya ada bibit-bibit dari awal. Nah dari situ nanti akan diadakan kompetisi tiap siswa antar sekolah. Jadi pelatih yang sudah ikut pelatihan di setiap sekolah untuk membina siswa-siswinya untuk mengikuti olahraga ini sehingga nanti ada kompetisi antar sekolah di situnya. Nah dari situlah awal niat di sekolah kita SMP Muhammadiyah 1 Pontianak untuk mengadakan eskul panahan. Nah salah satunya pesertanya yang ada di depan ini untuk. Berarti untuk olahraga panahan ini di SMP Muhammadiyah 1 berarti yang menggagas pertama kali itu adalah Bapak sendiri ya Pak ya? Ya didukung oleh dewan guru yang lain terutama kepala sekolah waktu itu ya. Support sekali. Nah, untuk olahraga panahan di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak itu ada berapa peserta tuh Pak siswanya yang mengikuti olahraga itu Pak? Untuk awal itu eskulnya diikuti kurang lebih sekitar 25 peserta ya. Itu untuk kategori awal ya, untuk awal olahraga panahan dengan jumlah 25 orang itu luar biasa, udah banyak sekali. Karena biasanya itu untuk awal-awal itu paling hanya beberapa saja yang mau gitu kan. Tapi ini langsung diikuti oleh kurang lebih 25 peserta ya, misalnya ya kurang lebih ya. Jadi mereka itu antusias sekali lah untuk olahraga ini. Nah, panahan ini kan kalau saya tidak salah Pak ya ada beberapa jenis ya. Ada panahan horsebow, kemudian standar bow, kemudian recurve sama kompon ya. Kompon. Nah, kalau yang di SMP Muhammadiyah ini khususnya itu mengambil yang jenis apa nih Pak? Kita spesialisasinya ke standar bow, jadi seperti ini. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, kita beralih ke abang dan kakak nih. Untuk abang dan kakak ya, udah berapa lama sih kalian mengikuti mengikuti olahraga panahan ini? Udah lama sih Bu. Udah lama ya, kira-kira berapa tahun tuh Kak? Dari kelas 7 kan. Kelas 7, sekarang udah kelas 8. Berarti sekitar 1 tahun ya. Nah, untuk abangnya sendiri karena udah pernah menjuarai ya kan, berarti udah berapa lama nih ikut olahraga panahan ini?
Udah sekitar 2 tahun lebih dari kelas 5 SD. Oh, dari kelas SD. Pertama kali kenal olahraga panahan itu dari siapa? Atau dari Dari sekolah yang pertama kali mengadakan ekskul panahan, terus diajak untuk ikut, terus akhirnya ikut ke panahan. Oh, gitu. Oke, nah kesan pertama yang dirasakan ketika mengikuti olahraga panahan ini apa sih? Kesan pertamanya? Sengal. Sengal. Oke. Sengalnya itu karena apa tuh? Karena ini ya. Oke. Kalau abang gimana nih? Ya pasti ada susahnya dulu Mm-mm. untuk mencapai rasa suka di olahraga panahan. Nah, ada nggak sih kesulitan yang kalian rasakan ketika kalian latihan olahraga panahan itu? Kesulitannya ada nggak sih? Untuk awal-awal sih ada karena kayak berat gitu. Selain itu, Enggak. ada ya. Oke, kalau abang gimana nih? Kesulitan yang dirasakan apa? Paling di bagian tekniknya di situ. Kan teknik nggak bisa langsung Iya, dibentuk jadi ada prosesnya yang panjang. Ya susah di situ aja sih. Sedih aja. Nah, kira-kira ketika latihan nih, kan ada target yang harus dituju gitu ya. Pernah nggak sih sekali nembak terus langsung berada di posisi tengah? Untuk abang dulu nih. Pernah dulu. Pernah ya, sekali ninting langsung. Oh, mantap sekali. Kalau Kak Nisara gimana nih? Pernah juga ya, Masya Allah, ini hebat nih ya. Nah, kadang berprestasi ya Pak ya, Masya Allah sekali. Iya. Nah, kemudian kesan yang kalian dapatkan ketika kalian berada di olahraga panahan ini, apa nih kesannya? Silahkan dari Kak Nisara dulu. Seru sih. Seru. Kemudian Menarik juga. menarik. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Selain menarik, suka, apa lagi? Kalau selain olahraga panahan, ada nggak sih olahraga lain yang kakak ikuti untuk saat ini? Nggak ada ya? Oke. Kalau abang gimana nih? Kesannya ketika mengikuti olahraga panahan? Ya enjoy sama olahraganya gitu. Karena olahraga itu juga bikin kita tenang, bikin kita senang gitu. Bikin kita sehat juga gitu ya. Oke, mantap. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang bersama ketiga narasumber kita hari ini, saya ingin mengingatkan sahabat Surya untuk terus update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi laman website di smpm1ptk.com. Ini kan di studio kita hari ini sudah banyak nih peralatan-peralatan dari panahan ya. Boleh dong dijelaskan ini apa sih namanya, terus kegunaannya untuk apa dan seterusnya. Mungkin dari Kak Nisara dulu boleh ya, silahkan. Yang pertama ini ada finger protection. Ini untuk melindungi jari saat narik ya. Terus ini ada string. Ini tali ya? Tali busur. Ini digunakan untuk narik. Untuk narik panahnya itunya. Terus ini ada chest protection. Ini untuk melindungi dada dari tali saat menembak ya. Mbak ya, kalau karena biasanya itu pemula yang baru belajar, kalau tidak dilindungi dengan ini, biasanya tuh tertarik atau bajunya tersangkut juga. Kalau terutama untuk cewek ya, untuk ibu-ibu yang berjilbab, kalau jilbabnya nggak tekan ini, jilbabnya kan kemana-mana nih, bisa ini terlepas stringnya, ikut tarik. Dan bahaya juga ya Pak ya, kalau sampai kena ada ya, apalagi bahaya khusus juga. untuk Jadi, perempuan yang ikut untuk melindungi. olahraga panahan itu wajib menggunakan ini. Karena apa? Karena ini memang gunanya untuk melindungi dada khusus wanita. Yang laki-laki juga tetap harus menggunakan karena bahaya ya Pak ya. Oke, terus lanjut silahkan. Ini finger sling yang fungsinya menahan busur ketika melakukan rilis. Terus ini ada sight, fungsinya untuk membidik target saat pemanah menarik busur. Terus ini ada arm guard yang untuk melindungi lengan dari jepretan tali busur. Oke, ini boleh diperlihatkan ke kamera
Ini posisinya ada di mana nih Bang kalau misalnya di tangan? Di tangan biasanya kita pasang di sini yang tali busur itu biasanya kena di bagian mananya, kita pasang di situ. Oke. Next. Terus ini ada handle, fungsinya untuk memegang busur. Ini arrow, anak panah yang ditembakkan oleh busur, dan ini limbs yang fungsinya untuk menopang busur. Oke, nah apabila semua alat-alat ini disatukan atau dirakit akan menjadi seperti ini ya, sahabat Surya. Oh ya, satu Bisa lagi nih. sahabat Surya lihat. Nah, di sini sudah ada bentuk panah yang telah dirakit untuk ke seluruh bagian, ya Pak ya. Bisa Ya, dijelaskan betul sedikit Pak? Jadi ini untuk standar bow ya, standar bow. Jadi anak-anak ini mereka spesialisasinya ke standar bow. Kemudian dari review alat-alat tadi yang dibutuhkan dalam panahan, ditambah ini, ya. Ini stabilizer ya. Fungsinya apa nih Bang? Untuk menstabilkan busur saat melakukan penembakan. Ya, jadi untuk menstabilkan busur. Jadi ketika kita melakukan tembakan atau ketika memanah, supaya posisi panah kalau kosong ini kan ringan ya. Jadi kalau ini ada beban di bawahnya, jadi ketika ditarik kemudian dirilis, panah itu nggak ke atas tapi ke bawah lagi, seimbang gitu ya. Jadi kalau kosong ini kan ditarik ke sini, tapi kalau ada stabilizer ini dia akan turun, jadi imbang gitu ya, imbangkan, kemudian nggak liar. Kemudian satu lagi nih, nah, ini full stand ya, fungsinya untuk menyimpan panah. Bukan tripod ya Pak namanya. Ya, kalau di kamera tripod, tapi kalau di sini namanya full stand ya. Jadi kalau kita lomba atau supaya panah itu aman ya, tidak tergores lemnya ketika event-event, jadi nggak tergeletak-geletak ya, tidak sembarangan. Ini fungsinya untuk menyimpan. Jadi kalau full stand ditinggikan kemudian ini disimpan, ya kan posisinya seimbang gitu ya, jadi nggak rusak lemnya. Baik, nah mungkin ini Pak, mungkin akan ada banyak pertanyaan dari sahabat Surya. Kira-kira kalau panahan yang sudah jadi seperti ini dengan berbagai aksesorisnya, kira-kira nih kita perlukan biaya berapa sih Pak untuk bisa mendapatkan seperti ini kayak gitu Pak? Ini kan panahannya Bang Yas nih, mungkin Bang Yas bisa jelaskan nih berapa Bang Yas menyiapkan. Ya, budget boleh nih, nih dikasih gitu. info ke sahabat Nah, Surya. ya. Pasti sahabat Surya yang melihat ini penasaran nih, oh kira-kira berapa sih kalau memang mau olahraga ini dengan alat seperti ini kayak gitu. Kalau yang standar mungkin harganya lebih murah ya Bang ya. Kalau itu yang standar, tapi kalau ini kan memang yang biasa khusus untuk di tingkat lomba-lomba ya Pak ya. Terus, ya. Nah, kira-kira berapa sih Bang? Ini berapa? Kira-kira aja berapa biayanya Bang? Untuk busurnya sendiri kalau mau yang kayak gini itu sekitar 2 juta sampai 3 juta. Mm-mm. Terus untuk perlengkapannya kayak stabilizer, habis itu sight ini itu sekitar totalnya 1 juta. Mm-mm. Terus untuk anak panah kalau mau yang biasa juga bisa sekitar 300 sampai 600. Itu Kalau 300 per buah atau per per lusin. lusin. Oh, per Kalau lusin mau ya? yang kayak gini itu biasanya 1 juta sampai 2 juta. Nah ini kan boleh nih Bang dijelaskan sedikit lagi Bang. Ini kan ada dua nih. Kalau boleh tahu ini bahannya dari apa dan ini bahannya dari apa Pak? Abang. Kalau yang hitam, Yang ini Nah, yang hitam itu karbon ya. karbon. Jadi itu untuk pelatihan pemula. Mm-mm. Jadi lebih tahan. Knocknya ini lebih keras. Ini knocknya nih, ujungnya. Poin. Nah, poin. Nah, kemudian poin ini. Jadi kalau kena benturan benda, misalnya dinding semen atau kayu, enggak patah. Ya enggak patah karena ini besinya keras. Tapi kalau yang titanium, yang putih ini, yang titanium, Ini dari titanium. ya titanium ini karena ujungnya lebih ini Kecil. apabila kena benda yang keras pasti akan ini kayak pecah ya, pecah atau termasuk masuk ininya pecah karena nggak tahan. Tetapi daya luncurnya bagus ini ya, stabil ini daripada yang karbon. Ini memang dispesialisasikan biasa untuk lomba, Berarti yang untuk lomba itu untuk yang dari titanium ya Pak ya? ya makin bagus bahannya, kemudian makin
kecil ukurannya, biasanya itu daya dorong shaftnya itu atau rawnya itu lebih bagus daripada yang besar seperti yang di karbon Oke. itu. Berarti kalau yang untuk bahan karbon tadi ini sekitar berapa satu lusin, Pak? Itu sekitar 5 sampai 600. 900. Kalau yang ini yang dari titanium ini yang sekitar 1 jutaan ya Bang ya? Ya, 1 juta sampai 2 juta selusinnya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini udah dapat dari satu set dengan panahan bukan? Atau misah? Tergantung dari tokonya di mana kita beli ya. Biasanya mereka kasih satu set langsung sama busurnya, alat-alatnya ini, atau ada biasanya yang jualnya terpisah. Bisa-bisa gitu. Masing-masing. Berarti sahabat Surya, untuk kalian yang pengen bisa punya alat panahan seperti ini dengan berbagai aksesorisnya, berarti kalian membutuhkan sekitar 3 sampai 5 juta seperti itu. Betul Itu untuk yang sudah panahan yang bagus, yang memang bisa untuk diikut sertakan dalam perlombaan. Tapi kalau untuk yang standar, untuk sekadar latihan saja, mungkin untuk biaya 1 sampai 2 juta sudah bisa didapatkan. Nah, di mana bisa didapatkannya terserah sahabat Surya memilih tempatnya. Baik sahabat Surya, itu tadi penjelasan mengenai alat-alat atau berbagai alat dan aksesoris dari panahan ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, jadi silakan untuk Bang Imtiaz dan Kak Nisara untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Surya khususnya untuk yang pemula dalam olahraga panahan. Silahkan Bang Yes dulu. Ya, jangan ragu untuk mencoba hal baru dan jangan pernah menyerah, karena kalau kita gagal itu bukan berarti kita harus menyerah. Ya, oke. Silakan Kak Nisara. Betul. Jangan pantang menyerah, terus latihan dan tetap semangat. Oke, nah itu tadi pesan-pesan dari Bang Imtiaz dan Kak Nisara. Nah, sekarang silahkan Pak Sugeng untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Surya. Baik sahabat Surya, khususnya untuk siswa SMP Muhammadiyah 1 yang sudah bergabung di sekolah kita, ikuti terus eskul panahan yang ada di sekolah kita supaya olahraga panahan bisa terus berkembang dan bisa mengikuti event-event panahan yang diadakan, baik itu dari Perpani maupun klub-klub yang ada di Kota Pontianak. Terus berprestasi di panahan. Oke, mantap sekali. Baiklah, demikianlah Surya Edukasi kita hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat Surya dan dapat menambah wawasan sahabat Surya mengenai olahraga panahan. Nah, untuk di episode selanjutnya, terus saksikan channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya karena untuk episode selanjutnya akan ada sesi panahan, olahraga panahan di lapangan ya Pak ya. Kita akan langsung praktik seperti itu. Nah baiklah, terima kasih saya ucapkan untuk sahabat Surya yang telah setia menonton dan mengikuti kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Untuk sahabat Surya yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa ikuti juga kami di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya Vina Nur Indasari selaku host hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.